Oke, jadi Happy New Year 2023. Ya ini udah menjelang subuh dan udah tanggal 2. Nah, sebenarnya gue udah coba live stream dari YouTube, tapi ternyata salah setting sound, jadi suaranya nggak keluar. Udah ngoceh 15 menit. Oh, itu lucu banget sih. Oke lah. So, jadi moga-moga ini bisa diupload ke YouTube dan bisa konsisten jadi personal journey, personal diary, atau whatever it is. Jadi untuk sekarang, karena ini udah tahun baru 2023, ya gue pengen refleksi tentang 2022. Refleksinya apa? Yang pasti dari segi finance mungkin lebih baik dari 2021 ataupun 2020. Yang pasti hal yang terbesar yang terjadi adalah gue bisa gue bisa mulai step pertama dari Restart Hidup Project, yaitu mulai sekolah bahasa di Jepang di 2022 akhir bulan Oktober. Tapi prosesnya itu mundur 6 bulan tuh. Jadi kira-kira prosesnya itu sebenarnya dari awal 2022. Awal 2022 gue udah nyari-nyari informasi tentang sekolah bahasa, dan karena prosesnya itu memang butuh waktu 6 bulan, jadi bulan April itu udah fix tentuin sekolahnya, lalu mulai proses kumpul dokumen dan segala macemnya. By the way, ini gue harus record pakai external monitor, external microphone dari yang udah gue pasang, tapi gue lupa colok, jadi ini pakai mikrofon yang iPhone aja gitu. Ya udahlah, bener-bener ngantuk juga sih karena udah mau jam 4 pagi. Jadi salah satu hal yang terbesarnya yaitu bisa mulai langkah pertama dari Restart Hidup Project. Sekarang gue udah di Jepang dan rencananya gue akan sekolah, kalau berjodoh sih mungkin 1,5 tahun, tergantung bagaimana kedepannya dan kemampuan bahasa Jepang gue juga. Jadi ya itu. Tapi untuk refleksinya adalah tentu aja nggak semua high, ada juga downnya kan. Ya mungkin salah satu high-nya adalah gue bisa di 2022 itu mungkin penghabisan nabung, karena memang gue udah nabung sekitar 1 tahun. Dari 2021 gue udah nabung, jadi di 2022 itu kayak lebih ke tahap-tahap akhir nabung gitu. Kayak gue udah set bracket, gue harus sampai nih ke titik segini tabungannya kalau mau hidup aman di Jepang gitu, sebagai student yang nggak bergantung sama part time, karena gue harus lebih fokus belajar untuk bisa dapetin sertifikat N2. Itu satu, dan yang lainnya adalah gue harus bisa aktif dengerin dan aktif ngomong dalam bahasa Jepang, karena itu yang akan dipakai di dunia kerja. Gue mau kerja di kerja kantoran, jadi ya kerja kantoran gitu. Gue kalau bisa sih nggak kerja fisik ya, tapi itu nanti tergantung kan masa depannya bagaimana, gue juga nggak tahu. Tapi ya gue memang mempersiapkan bahwa ada chance buat kesana juga gitu. Jadi ya dua-duanya ada kemungkinan, tapi ya gue berusaha sebaik mungkin ya gue akan kerja kantoran di Jepang, semoga nanti 2024 awal. Itu adalah rencananya. Dan balik lagi ke ups-nya, yaitu ya gue bisa bekerja dari 2021. Gue dapat pekerjaan yang cukup oke, yang mana
pekerjaan itu, dengan gaji dari pekerjaan itu gue memang memutuskan untuk nabung semua duit, hampir semua duitnya gue tabung untuk mewujudkan kembali, yaitu goals gue, yaitu untuk ke Jepang gitu, sekolah bahasa dulu di Jepang. Jadi ya gue anggap gue buat pekerjaan itu jadi batu loncatan gue lah, karena gue nabung dari gaji dari sana gitu. Dan juga ya gue bisa nabung segitu banyak juga karena gue masih tinggal sama orang tua, jadi nggak bayar makan, nggak bayar listrik dan sebagainya. Dan gue hampir nggak belanja sih, gue nggak belanja fashion, tapi gue beli makanan enak untuk nge-reward diri sendiri. Downnya adalah di saat-saat gue mau, itu di Q2 berarti, downnya adalah di Q2 di pekerjaan. Satu dan lain hal ya, gue resign, tapi gue merasa kok resignnya itu kayak nggak baik-baik gitu, padahal niat gue adalah baik aja gitu. Gue kerja masuk dengan baik ya, gue resign juga dengan baik, tapi ya tertangkapnya seperti resign dengan tidak baik-baik. Tapi gue sendiri no problem, nggak ada masalah, semua beres, HR juga beres, gue kelarin dengan baik ya. Intinya itu di pekerjaan itu. Itu di Q2. Gue akan bagi Q1 dan Q2 aja di 2022. Q1 2022 itu adalah high-nya mungkin karena tabungan gue melebihi target yang gue tetapkan diri gue sendiri. Nah itu puji Tuhan lah. Misalnya gue nabung XX gitu, tapi bisa dapat sampai ke ZZ gitu kurang lebih. Jadi melampaui target yang udah gue buat. Ujian ya, NATES tuh sertifikat berbahasa Jepang yang selevel sama JLPT, tapi JLPT udah pasti nggak dapet karena setahun cuma 2 kali dan udah kepospon 2 tahun, jadi peminatnya banyak banget, sehingga gue ambil NATES aja ujiannya, ujian N3, dan gagal 2 kali, gagal dua-duanya di Indonesia. Gue udah belajar sih materi N3, belajar bahasa Jepang online. Gue belajar, berarti gue ngulang 2 kali kan. Gue belajar N3 3 bulan, terus ujian, gagal. Gue belajar lagi 3 bulan, terus ambil ujian lagi, terus gagal gitu. Jadi ya itu kira-kira ceritanya yang bikin kayak pusing banget dengan materi N3 tuh. Dan gue tuh berharapnya kalau gue udah lulus N3 dari sini, at least gue bisa mulai belajar N3 ke atas gitu. At least itu udah paling jelek banget lah gue belajar dari N3. Gue gak mau belajar dari N4 lagi gitu, karena N4 gue udah dapat sertifikatnya dan menurut gue cukup bisa lah ngikutin materi N4. Tapi memang masih struggle di materi N3 gitu pas belajar di Indo. Dan pas di sekolah untungnya setelah placement test ya gue masuk, mereka sebutnya di sekolah tuh intermediate 1. Itu memang belajar materi N3. Dalam 3 bulan materi N3 itu semua habis gitu. Dan Desember kemarin ada mock up test JLPT, gue ambil untuk level N3 dan puji syukur gue lolos. Jadi lulus di mock up testnya itu. Iya, itu salah satu hal yang baik sih, at least udah 2 kali gagal dan gue udah belajar N3 juga dari Indo. Jadi pada saat belajar N3 di Jepang tuh kayak mungkin bisa dibilang kayak mereview, tapi lebih dalam karena konteks yang dijelasinnya juga lebih bagus. Bukan lebih bagus ya, kayak lebih make sense aja karena dia jelasin dalam bahasa Jepang juga gitu kan. Jadi konteksnya kita jadi lebih dapet lah. Ya kira-kira kayak gitu. Itu nah balik lagi ke kuartal pertama di 2022. Itu hal yang baiknya ya. Kuartal pertama 2022. Kuartal keduanya itu adalah
sebenarnya COE gue tuh turun di bulan Agustus, tapi gue udah resign dari bulan Juli. Emang agak-agak risk taker juga, itu semacam gambling juga sih memang, karena ada satu dan lain hal gue resign lebih awal sebelum COE-nya ketahuan bisa atau enggak gitu, karena gue pikir ada banyak hal yang perlu gue lakuin gitu, termasuk gue juga ada ambil bootcamp digital marketing selama 1 bulan. Itu di Agustus kalau nggak salah, Agustus sampai September deh. Pokoknya di kala 2 bulan itu gue ambil bootcamp juga, jadi bener-bener padat. Padahal mau berangkat tapi gue belajar digital marketing. Dan menurut gue sih oke-oke aja gitu. I think materinya bagus dan gue juga dapat ilmu baru tentang digital marketing dan bagaimana mengaplikasikannya. Ya kira-kira kayak gitu. So apalagi ya, gue kira-kira itu yang bisa gue share untuk refleksi 2022. The thing is, gue nulis juga sih tentang kayak gue jadikan tulisan tuh sebagai personal diary, personal journal, tapi kadang tuh nulis itu bikin tangan pegel, jadi suka kelupaan. Next, yang kedua adalah gue juga voice note, tapi itu di handphone Android yang gue ingat ya. Jadi gue ingat ada satu masa pada saat gue masih kerja itu, untuk nabung hampir setiap hari dalam sebulan itu gue voice note, remind diri sendiri aja gitu, kayak ingat tujuan lu kerja, lu nabung untuk bisa restart hidup. Jadi apapun yang terjadi ya telan aja dan fokus kepada jangka panjangnya, yaitu lo kerja tuh pure untuk ya lu kerja bener, dapetin gajinya lu pakai buat gaji lu tabung supaya lu bisa mewujudkan langkah pertama untuk restart hidup gitu ya. Restart hidup ini punya ceritanya sendiri, nanti aja. Sekarang untuk resolusi aja, refleksi 2022. Ya kira-kira itu aja mungkin 2022 yang gue ingat. Sebenarnya gue ada tulis juga sih, tapi yang gue ingat itu aja gitu. Apalagi ya baik dan buruknya gitu. Ya I think that's all. Oke, udah jam 4 pagi, jadi stop sampai di sini aja. Dan gue akan coba upload ini ke YouTube. Jadi mungkin pakai handphone aja kali ya. Jadi pakai handphone rekam, setelah rekam coba upload. Mungkin ini akan jadi salah satu format baru buat gue jadiin ini personal, ya semacam record lah, diary or whatever it is. So itu dulu aja, bye bye.